Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Jurumiyahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab hal. Oke, langsung saja kita baca untuk kitab Jurumiyahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali. Bab menjelaskan tentang hal. Al-halu wasmul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan kesamaran terhadap sebuah keadaan. Nahwu qaulika ja'a zaitun raqiban, contohnya seperti ucapanmu ja'a zaitun raqiban. Ja'a wis teka sapa zaitun zaid raqiban halih wong kang nunggang. Zaid datang dengan berkendaraan, berarti raqiban inilah yang namanya hal. Wa raqibtu al-farosa musrojan, dan saya naik kuda dengan memakai pelana. Walaki tu Abdullah raqiban, dan saya bertemu dengan Abdullah dengan keadaan berkendara. Wama asbaha dalika, dan contoh-contoh yang menyerupainya. Jadi yang namanya hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan kesamaran sebuah keadaan. Dari situ dapat kita fahami namanya hal itu pertama harus berupa kalimat isim. Al-ismu ini harus berupa kalimat isim, baik isimnya itu adalah isim yang soreh ataupun isim yang mu'awal. Isim soreh itu berarti memang dia berupa kalimat isim. Contohnya kalau dalam Jurumiyahnya ini disebutkan ja'a zaitun raqiban. Raqiban ini merupakan kalimat isim yang dijadikan hal, maka raqiban ini merupakan isim yang soreh. Dan ada kalanya hal itu terbentuk dari isim yang mu'awal, artinya sebenarnya dia bukan kalimat isim, namun ditakwil menjadi kalimat isim. Contohnya umpama kita tulis di sini ja'a zaitun yarkabu. Ja'a wis teka sapa zaitun zaid yarkabu halih nunggang sapa zaid. Kata yarkabu ini merupakan kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari' diterkib menjadi hal. Berarti yarkabu ini sebenarnya ditakwil menjadi isim. Takwilannya yakni ja'a zaitun raqiban. Berarti yarkabu ini ditakwil menjadi lafadz raqiban. Ini namanya isim yang mu'awal. Berarti hal itu bisa berupa isim yang soreh dan bisa berupa isim yang mu'awal. Terus yang kedua, hal itu harus al-mansub, harus dibaca nasab. Berarti mengecualikan kalimat isim yang dibaca rofa dan dibaca jer, maka tidak bisa diterkib menjadi hal. Kemudian yang ketiga, hal ini harus al-mufassiru liman bahama minal hayati, harus menjelaskan terhadap kesamaran sebuah keadaan. Ada kalanya keadaan fa'ilnya, ada kalanya keadaan maf'ulnya. Untuk keadaan fa'ilnya yang dijelaskan ini contohnya seperti ja'a zaitun raqiban. Kata raqiban ini merupakan hal atau penjelas terhadap kesamaran sebuah fa'il, yakni berupa lafadz zaitun. Zaitun ini merupakan fa'il dari fi'il ja'a. Ja'a wis teka sapa zaitun zaid. Zaid telah datang. Lah kedatangan zaid ini masih samar apakah berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian dijelaskan oleh lafadz raqiban. Ternyata zaid datang dengan berkendaraan, seperti itu. Dan ada kalanya yang dijelaskan ini adalah maf'ulnya. Contohnya pada lafadz raqibtu al-farosa. Saya menunggangi kuda. Lah kuda ini masih samar apakah dia berpelana atau tidak. Kemudian dijelaskan oleh hal yang terletak setelahnya yakni lafadz musrojan. Musrojan ini menjadi hal penjelas dari lafadz al-farosa. Lafadz al-farosa ini masih samar apakah berpelana atau tidak. Sehingga ada lafadz musrojan, ternyata kuda ini berpelana, seperti itu. Dan ada kalanya masih ihtimal, masih kemungkinan yang dijelaskan adalah fa'ilnya atau maf'ulnya. Ini contohnya seperti laki tu Abdullahi raqiban. Saya bertemu dengan Abdullah dengan keadaan berkendaraan. Kata raqiban ini menjadi hal yang merupakan penjelas, dan ini masih kemungkinan yang dijelaskan adalah dhamir tunya berarti fa'ilnya, dan kemungkinan yang dijelaskan adalah Abdullahnya. Berarti bisa jadi yang berkendaraan itu adalah saya yang bertemu tadi, dan bisa jadi yang berkendaraan adalah Abdullahnya. Maka ini namanya masih muhtamil, yang dijelaskan adalah fa'ilnya atau maf'ulnya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk kitab Jurumiyahnya. Wala yakunu ila nakirotan wala yakunu ila ba'da tamamil kalami
wala yakunu shahibuha ila ma'rifatan. Hal hanya bisa berupa isim nakirah terletak setelah sempurnanya kalimat, dan shahibul hal berupa isim ma'rifah. Berarti selain syarat yang telah saya sebutkan tadi, yakni berupa isim, kemudian dibaca nasab, kemudian menjelaskan kesamaran sebuah keadaan, hal itu pertama harus berupa isim nakirah. Berarti tidak ada hal yang berupa isim makrifat. Umpama sampean menemukan ada hal berupa isim makrifat, maka isim makrifat tersebut harus ditakwil menjadi isim nakirah. Umpama kita contohkan di sini, ja'a al-amiru wahdahu. Ja'a al-amiru wahdahu. Ja'a wis teko sapa al-amiru rojo wahdahu hali ijane amir. Kata wahdahu ini terkibnya adalah hal, akan tetapi dia berupa isim makrifat. Kata wahdah ini merupakan isim makrifat, bukan isim nakirah, karena disandarkan pada sebuah dhamir. Maka kata wahdahu ini harus ditakwil menjadi isim nakirah. Berarti takwilannya adalah ja'al amiru munfaridan, seperti itu. Ja'a wis teko sapa al amiru raja munfaridan hali ijen. Raja datang dengan keadaan sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, syaratnya hal ini harus terletak setelah sempurnanya kalimat. Artinya seperti ini, hukum asal di dalam hal ini harus terletak setelah sempurnanya kalam. Artinya setelah ada fi'il baru fa'ilnya, setelah fa'il baru halnya, setelah mubtada baru khobarnya, setelah khobar baru ada halnya. Ini berarti terletak setelah sempurnanya kalam. Ini hukum asalnya seperti itu. Namun terkadang adanya hal ini harus didahulukan dari seluruh kalimat yang ada. Ini terjadi apabila hal ini berupa sebuah pertanyaan. Umpama kita contohkan di sini, kaifa ja'a zaitun. Kaifa hale koyo opo ja'a wis teko sapa zaitun zaid. Lafadz kaifa ini merupakan tarkibnya menjadi hal, dan dia berada pada awal kalimat karena memang dia diwajibkan untuk berada di awal sebuah kalimat, seperti itu. Kemudian syarat yang terakhir, adanya sohibul hal atau pemilik hal, ini harus berupa isim yang makrifat. Kemarin di dalam bab na'at sudah kita pelajari isim-isim yang makrifat dan isim-isim yang nakirah. Dan di dalam bab hal ini, sohibul hal atau pemilik hal wajib harus berupa isim makrifat. Artinya tidak ada sohibul hal yang berupa isim nakirah kecuali ada musawiknya. Musawik itu perkara yang memperbolehkan adanya sohibul hal atau pemilik hal berupa isim nakirah, dan itu dijelaskan pada kitab-kitab yang diperluas keterangannya, seperti itu. Contohnya umpama di dalam jurumiyahnya ja'a zaitun rokiban. Rokiban ini merupakan hal atau keadaan. Pemilik keadaannya adalah lafadz zaitun. Zaitun ini berarti namanya sohibul hal atau pemilik keadaan, yang wajib hukumnya berupa isim makrifat. Makrifatnya lafadz zaitun, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, adalah karena menjadi isim alam, isim yang menunjukkan sebuah nama. Zaid ini berarti nama orang, seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan hal, yakni isim yang dibaca nasab yang menjelaskan kesamaran sebuah keadaan. Berarti harus berupa isim, baik sharih ataupun mu'awal, kemudian harus dibaca nasab, kemudian menjelaskan sebuah keadaan, terus kemudian harus berupa isim nakirah halnya, kemudian jatuh setelah kalam yang sempurna, dan yang terakhir adanya sohibul hal atau pemilik hal ini harus berupa isim yang makrifat. Terima kasih, kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.